Sangat mengejutkan, 18 wakil Indonesia siap mengguncang Thailand Open 2026, termasuk reuni emosional Leo dan Daniel yang sangat dinantikan. Wah, ini benar-benar kabar yang kita semua tunggu-tunggu ya. Setelah sekian lama terpisah dan menjalani petualangan masing-masing dengan pasangan yang berbeda, akhirnya duet maut Leo Rolikarnando dan Daniel Martin kembali bersatu di lapangan. Momen kembalinya mereka tentu menjadi angin segar bagi para penggemar bulu tangkis di tanah air yang sudah merindukan aksi-aksi akrobatik mereka di depan net. Betul sekali rekan. Tapi jangan salah sangka dulu, perjalanan mereka di Thailand Open kali ini tidak akan berjalan dengan mudah sama sekali. Turnamen level Super 500 ini akan menjadi ujian perdana yang sangat krusial bagi kembalinya kekompakan dan chemistry mereka di lapangan pertandingan yang sebenarnya. Kita semua tahu bahwa persaingan di ganda putra dunia saat ini sudah semakin gila dan penuh dengan kejutan-kejutan yang tak terduga. Benar, apalagi kita harus ingat bahwa Daniel Martin baru saja pulih sepenuhnya dari cedera yang cukup serius yang sempat membuatnya harus menepi cukup lama setelah ajang bergengsi Piala Sudirman 2025 kemarin. Tentu ada sedikit kekhawatiran soal kondisi fisiknya, dan apakah dia sudah bisa langsung tancap gas menghadapi intensitas pertandingan tingkat tinggi yang sangat melelahkan di Bangkok nanti. Dan yang lebih menarik untuk kita bahas lagi, hasil undian atau drawing Thailand Open 2026 ini benar-benar memberikan kejutan yang tidak main-main bagi seluruh wakil merah putih yang akan bertanding. Kita mengirimkan 18 wakil terbaik kita, namun tantangan yang mereka hadapi sejak babak pertama benar-benar luar biasa berat dan menantang mental juara mereka masing-masing. Salah satu yang paling menjadi sorotan utama dan pembicaraan hangat tentu saja adalah nasib dari Anthony Sinisuka Ginting. Bayangkan saja, Ginting yang saat ini sedang dalam proses berjuang keras untuk mengembalikan performa terbaiknya dan kepercayaan dirinya, harus langsung bertemu dengan lawan yang paling tangguh dan menakutkan di babak pertama turnamen ini. Ya, Anthony Sinisuka Ginting akan langsung berhadapan dengan Shi Yuqi asal Cina yang saat ini merupakan pemain tunggal putra nomor 1 dunia. Ini benar-benar sebuah partai yang bisa dibilang sebagai final yang kepagian ya. Pertemuan ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Ginting untuk membuktikan bahwa dia masih pantas bersaing di jajaran elit dunia. Sangat setuju sekali dengan pendapatmu. Melawan Shi Yuqi di babak pertama membutuhkan kesiapan mental, fisik, dan strategi yang benar-benar matang 100%. Ginting harus benar-benar mampu mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya dan fokus penuh sejak menit-menit pertama pertandingan dimulai di lapangan hijau Stadium Nimibuter tersebut. Selain Ginting, sektor ganda putra kita juga penuh dengan drama yang sangat menarik untuk diikuti. Bagas Maulana yang sekarang mencoba tantangan baru dengan dipasangkan bersama Muhammad Putra Erwiansyah juga langsung mendapatkan ujian yang sangat berat dan menantang di babak 32 besar nanti. Betul sekali, mereka akan langsung ditantang oleh pasangan unggulan pertama asal India yaitu Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Kita semua tahu bahwa pasangan India ini sangat terkenal dengan pukulan smash yang sangat keras, tenaga yang luar biasa, serta kecepatan yang seringkali merepotkan lawan-lawannya di turnamen besar. Sepertinya ajang Thailand Open kali ini benar-benar akan menjadi panggung pembuktian bagi strategi regenerasi dan rotasi pemain yang dilakukan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI selama beberapa waktu terakhir ini. Apakah keputusan-keputusan tersebut akan membuahkan hasil yang manis atau justru sebaliknya? Ingat tidak, dulu Leo dan Daniel dipisahkan tepat setelah ajang Olimpiade Paris 2024 berakhir. Tujuannya saat itu kan memang untuk melakukan penyegaran dan mencoba untuk meningkatkan prestasi masing-masing pemain dengan mencari partner baru yang dianggap lebih cocok dengan karakter permainan mereka masing-masing. Ya, waktu itu kita melihat Leo sempat ditandemkan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel berjuang bersama Muhammad Sohibul Fikri. Mereka memang sempat menunjukkan beberapa hasil yang lumayan bagus dan menjanjikan, namun sayangnya cedera yang dialami oleh Daniel Martin kemudian mengubah segalanya dan memaksa mereka untuk kembali mengevaluasi strategi tersebut. Dan sekarang, di Stadion Nimibuter Bangkok, para penggemar bulu tangkis akan kembali mendapatkan kesempatan untuk melihat gaya permainan yang sangat agresif dan penuh semangat dari duet Leo dan Daniel. Lawan pertama yang akan mereka hadapi dalam laga reuni ini adalah pasangan dari Taiwan yaitu Lai Poyu dan Chai Fucheng. Secara statistik dan di atas kertas, Leo dan Daniel memang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun kita semua tahu bahwa di ajang sebesar Thailand Open ini kita tidak boleh sedikit pun meremehkan lawan manapun. Konsistensi dan ketenangan dalam bermain adalah kunci utama jika mereka ingin melangkah lebih jauh hingga ke babak final nanti. Selain nama-nama besar yang sudah kita bahas tadi, kita juga tidak boleh melupakan 3 wakil muda kita yang harus berjuang keras melalui babak kualifikasi terlebih dahulu. Ada nama Muhammad Yusuf,
lalu Thalita Ramadhani Wiryawan, dan juga Nikadek Dimba Amartya Pratiwi yang siap memberikan kejutan bagi lawan-lawan mereka. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi para pemain muda kita untuk bisa mencicipi atmosfer ketatnya turnamen internasional di level Super 500 dan tentu saja untuk menambah jam terbang mereka dalam menghadapi pemain-pemain kelas dunia lainnya. Pengalaman berharga seperti ini sangatlah penting untuk perkembangan karir mereka di masa depan. Turnamen Thailand Open 2026 ini sendiri akan dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 12 hingga 17 Mei 2026. Seluruh pertandingan akan dimulai sejak pagi hari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kalian sudah siap di depan layar masing-masing ya teman-teman. Hari pertama turnamen ini dipastikan akan sangat padat sekali dengan jadwal babak kualifikasi yang melelahkan dan beberapa pertandingan awal di babak 32 besar yang akan dilanjutkan pada malam harinya mulai pukul 19.00 waktu setempat. Ini akan menjadi hari yang sangat panjang bagi para pemain dan juga para penonton setianya. Kita semua sebagai pendukung setia harus memberikan dukungan penuh dan doa yang terbaik. Karena Indonesia sudah cukup lama sekali tidak merasakan manisnya meraih gelar juara di ajang Thailand Open ini. Terakhir kali lagu Indonesia Raya berkumandang di podium tertinggi adalah pada tahun 2020 melalui pasangan legendaris Apriani Rahayu dan Gracia Poli. Sudah 6 tahun lamanya kita menunggu momen indah itu terulang kembali ya. Wah, rasanya sudah sangat saatnya bagi tim Merah Putih untuk mengakhiri puasa gelar di tanah Thailand. Apalagi dengan kekuatan penuh 18 wakil yang kita kirimkan kali ini, peluang untuk meraih gelar juara di berbagai sektor sebenarnya terbuka sangat lebar. Dua wakil Indonesia menggila di perempat final kejuaraan Asia 2026 hingga berhasil mengamankan tiket semifinal dengan performa yang sangat luar biasa. Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu update berita terbaru dari dunia bulu tangkis internasional hari ini dari ajang bergengsi. Kabar ini benar-benar membuat kita bangga. Dua wakil andalan Indonesia sukses mengamankan tiket ke semifinal setelah melewati perjuangan berat di perempat final. Ini adalah pencapaian krusial bagi tim Merah Putih di tengah persaingan ketat negara-negara Asia lainnya. Mari kita dukung terus pahlawan olahraga kita agar meraih hasil terbaik. Kepastian ini didapat setelah ganda putra dan ganda putri berhasil melewati hadangan lawan tangguh. Pertama, mari bahas kemenangan gemilang pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Mereka tampil solid saat menghadapi wakil Chinese Taipei, Fang Chihli dan Fang Zhenli, dalam pertandingan yang sangat seru dan menegangkan tersebut. Fajar dan Fikri berhasil memenangkan laga dalam permainan 2 game langsung, dengan skor akhir 21-15 dan 21-18. Skor meyakinkan untuk level perempat final kejuaraan bergengsi ini. Penampilan mereka di lapangan sangat stabil dari awal hingga akhir laga. Bertanding di Ningbo Olympic Sports Center, China, hari Jumat tanggal 10 April 2026, Fajar dan Fikri tampil dengan kontrol permainan konsisten. Mereka meminimalisir kesalahan sendiri yang sering menjadi kendala besar. Kematangan mental di poin kritis teruji dengan baik oleh pasangan lawan. Fajar menyebutkan persiapan matang dan analisis mendalam gaya permainan lawan menjadi kunci utama kemenangan mereka kali ini. Fikri juga menekankan pentingnya komunikasi lancar di atas lapangan. Tanpa komunikasi baik, mustahil mereka meredam serangan cepat pasangan Chinese Taipei yang sangat agresif di depan net. Keberhasilan serupa diraih ganda putri kita. Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti juga melaju ke semifinal. Mereka mengandaskan perlawanan pasangan kuat Jepang, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi. Ini kejutan manis bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Mereka menunjukkan semangat juang tinggi demi lambang Garuda di dada. Ini luar biasa, karena merupakan semifinal perdana bagi Pratiwi dan Fadia di kejuaraan Asia sebagai pasangan baru. Mereka mendominasi laga sejak game pertama dimulai. Skor akhir 21-12 dan 21-16 membuktikan dominasi mereka. Konsistensi permainan mereka menjadi ancaman serius bagi lawan manapun di turnamen akbar ini. Pratiwi dan Fadia sepakat, konsistensi dan keberanian bermain lepas tanpa beban menjadi modal penting. Keberanian menyerang serta pertahanan rapat membuat pasangan Jepang frustrasi dan melakukan banyak kesalahan sendiri. Performa terbaik ini sangat kita harapkan terus berlanjut di semifinal nanti, agar mereka bisa menembus partai puncak dan memperebutkan medali emas untuk Indonesia tercinta. Namun, perjuangan belum berakhir. Semifinal diprediksi berjalan jauh lebih menantang bagi wakil Merah Putih. Ganda putri Pratiwi dan Fadia akan menghadapi wakil tuan rumah sangat kuat, Liu Shengshu dan Taneng. Laga ini pasti sangat sengit mengingat lawan adalah unggulan utama. Kita doakan agar mereka tetap fokus dan tidak gentar menghadapi lawan. Ganda Cina tersebut menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Dukungan penonton tuan rumah pasti menjadi tekanan tambahan bagi Pratiwi dan Fadia. Namun kita tahu mereka memiliki semangat juang tinggi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia.
Mari berikan dukungan terbaik melalui doa agar mereka bisa mengatasi tekanan dan bermain lepas di hadapan pendukung lawan tersebut. Di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ditunggu lawan berat Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Ki Dongju. Pasangan Korea ini dikenal memiliki kecepatan luar biasa dan permainan net mematikan. Fajar dan Fikri harus waspada menjaga fokus sepanjang laga agar tidak kecolongan poin penting. Pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Duel ini menuntut kewaspadaan tinggi. Fajar dan Fikri harus mengandalkan kekompakan serta pengalaman bertanding internasional untuk menembus pertahanan kokoh pasangan Korea tersebut. Kita semua berharap wakil kita tampil maksimal di lapangan besok. Semoga strategi yang disiapkan berjalan lancar tanpa kendala. Kemenangan di laga ini akan membawa mereka selangkah lebih dekat menuju gelar juara Asia. Kita berikan dukungan penuh melalui doa dan semangat untuk mereka semua. Semoga keberuntungan berpihak pada Indonesia agar wakil kita naik ke podium tertinggi kejuaraan Asia tahun ini. Persaingan tidak pernah mudah, setiap poin berharga, dan setiap detik pertandingan menentukan masa depan mereka. Mari kita kawal terus perjuangan pahlawan olahraga Indonesia sampai titik darah penghabisan. Kejuaraan Asia 2026 penuh kejutan besar. Keberhasilan Fajar, Fikri, Pratiwi, dan Fadia bukti nyata kerja keras dan dedikasi selama latihan. Jangan lupa, terus update hasil pertandingannya hanya di channel ini. Kemenangan mereka adalah kebanggaan kita semua sebagai bangsa yang besar. Mari rayakan setiap prestasi yang diraih dengan penuh rasa syukur. Saya tidak sabar melihat semifinal besok. Semoga Indonesia menyapu bersih kemenangan di babak 4 besar ini. Terima kasih Sobat Badminton sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus atlet kita dan sampai jumpa di video berikutnya dengan kabar kemenangan lainnya yang lebih menggembirakan. Merdeka, dan tetap semangat mendukung bulu tangkis Indonesia Jaya.